Samas milenial, mengubah potensi menjadi prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alna Kusumaning Nugrahani dari kelas 11 MIA 2 di podcast PAI Samas SMA Negeri 1 Puncu. Seiring berjalannya zaman, tindak kekerasan dan juga pelanggaran tentang toleransi masih kerap sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita. Padahal di Al-Quran sudah tertulis dengan jelas tentang larangan tindak kekerasan dan juga tentang toleransi. Bahkan di undang-undang pun sudah dicantumkan dengan jelas pula tentang hal tersebut. Undang-undang ini juga telah berpedoman dengan Al-Quran. Kemudian, larangan tentang tindak kekerasan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian surah yang menjelaskan tentang pentingnya toleransi terdapat pada surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Kedua surat ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuat tindak kekerasan dan juga tentang pentingnya menjunjung tinggi toleransi. Kemudian pada hari ini saya ada tamu spesial yaitu narasumber saya. Ada Mita dari kelas 11 MIA 3 dan juga ada Ayu dari kelas 11 MIA 2. Nah, pembahasan kali ini kan tentang tindak kekerasan dan juga toleransi. Nah, toleransi dulu nih. Kan pada bulan Oktober mendatang akan diadakan Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ini akan diambil ikon yaitu Nagita Slavina. Nah, tapi muncul pro dan kontra nih dari diambilnya ikon Nagita Slavina ini. Misalnya, kok Nagita Slavina yang jadi ikon kan tempatnya di Papua, kenapa enggak orang Papua aja yang jadi ikon? Nah, menurut Mita, bagaimana sih menyikapi hal ini? Oke, menurut saya pemilihan Nagita Slavina sebagai ikon ini sangat benar ya, karena tugas ikon sendiri di sini untuk memperluaskan informasi dan juga menyebarkan informasi tentang PON sendiri. Nagita Slavina ini kan followersnya banyak, juga pengaruhnya di dunia entertainment juga sangat banyak, jadi sangat luas juga ya. Jadi untuk penyebaran informasinya juga kan jadi mudah gitu. Iya, sangat cepat juga. Dan untuk dutanya sendiri memang dari Papua sendiri. Oh, jadi ikonnya emang diambil dari luar ya. Tapi dutanya dari Papua sendiri. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Perayaan Natal ini kan termasuk perayaan yang besar ya. Bagi umat Kristiani ya. Bagi umat Kristiani pasti adalah perayaan yang sangat besar ya. Tapi karena perayaan ini besar, pasti juga harus perlu orang yang menertibkan dan juga mengamankan. Nah,
biasanya yang menertibkan dan mengamankan ini bisa berupa Polri mungkin ya, dan yang lainnya. Lalu hukum untuk orang muslim yang mengamankan dan ikut menertibkan acara Natal di gereja ini apa sih? Menurut saya ini adalah salah satu bentuk dari toleransi sendiri ya. Oh, Sangat-sangat iya. benar, karena dalam perbedaan-perbedaan sekarang ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga perdamaian ya saling menjaga dan juga saling melindungi. Jadi menurut saya ini boleh-boleh saja, karena asalkan kita tidak ikut juga beribadah di dalam gereja. Tidak ikut beribadah dalam gereja ya. Hanya mengamankan dan membantu menertibkan. Iya. Kalau menurut Ayu bagaimana sih? Kalau menurut saya sendiri, saya setuju sebenarnya sama Miftah. Ini merupakan salah satu bentuk dari adanya toleransi di dalam beragama. Kan dampaknya dari adanya toleransi antar umat beragama ini kan bisa menyebabkan kerukunan antar umat beragama. Jadi hidup itu menjadi tenang, hidup itu damai, hidup itu nggak ada perpecahan antara satu pihak dengan pihak lainnya, menimbulkan disintegritas pastinya. Kalau adanya sikap tidak toleran nih. Iya. Jadi kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, asalkan itu tadi Tahu batasan. Iya, tahu batasan ya. Tahu batasan dalam toleran kita. Kan udah ada tercantum juga ya, untukku agamaku dan untukmu agamamu juga ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kan salah satu bentuk toleransi itu banyak sekali ya. Bentuk toleransi itu sangat banyak. Salah satunya mungkin bisa saling berbagi. Nah, contohnya berbagi makanan. Kalau hukumnya apa sih umat muslim menerima makanan dari non-muslim? Boleh aja menerima makanan yang diberikan, kan masa rezeki mau ditolak. Iya, kan rezeki nggak boleh ditolak ya. Iya. Yang penting kita itu pasti harus memastikan kehalalannya. Maksudnya gimana? Kan menurut para ulama, halal atau haramnya makanan itu dinilai dari dua ini. Yang pertama itu dari zatnya, yang kedua dari cara mendapatkannya. Dari zatnya itu apa maksudnya? Dari bahan makanan yang digunakan, apakah mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam? Misalnya saja daging babi, darah, bangkai, dan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Jadi kita harus benar-benar memastikan apakah makanan ini halal atau haram untuk kita konsumsi. Yang kedua itu dengan cara mendapatkannya. Misalnya saja kita tahu orang itu memberikan makanan kepada kita dari hasil mencuri. Itu pasti hukumnya haram untuk kita. Kenapa? Karena cara mendapatkannya itu salah. Tapi mungkin karena kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya, apa saja bahan yang digunakan, kan kita tidak tahu, jadi timbul rasa ragu-ragu, dimakan apa enggak sih, dimakan halal apa enggak sih ini gitu. Jadi tapi karena tidak mungkin kan kita tiba-tiba menolak juga, kan takutnya kan tersinggung juga. Jadi lebih baik kita menerima, namun apabila ragu-ragu untuk makan, lebih baik tidak perlu dimakan. Jadi diterima aja dulu. Nanti kalau bilang kita terima masih kasih. bilang terima kasih. Terus nanti kalau kita ragu-ragu, jadi nggak dimakan. Terus ada sebuah hadis nih, hadis riwayat Bukhari, seperti ini. Uhibbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Nah, artinya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus. Nah, agama yang lurus dan toleran ini maksudnya apa sih, Ayu? Saya lagi ya. Iya. Agama, hadis riwayat Bukhari, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Kalau sepemahaman saya dari kutipan ayat tersebut, itu agama yang lurus itu agama yang murni, agama yang suci, agama yang tidak mengandung kebatilan, agama yang memang benar, agama yang mengajarkan ketauhidan. Jadi kita itu harus mengimaninya dengan hati kita, dimulai dengan iman pada hati, lalu kita ucapkan secara lisan dan kita lakukan secara perbuatan. Sementara untuk agama yang toleran itu apa sih? Agama yang toleran merujuk kepada sikap menghargai, sikap menghormati, dan juga tidak memaksa. Misalnya saja
kita itu tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam, tidak boleh memaksakan seseorang untuk menerima agama Islam. Karena apa? Seseorang yang masuk agama Islam itu harus dengan sukarela, harus dengan kesadaran dalam hatinya bahwa dia benar-benar mengimani bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Sebenarnya toleran ini ada kaitannya loh sama surat Yunus ya. Oh iya, surat Yunus ya, yang artinya aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang kamu kerjakan dan kamu tidak bertanggung jawab dengan apa yang aku kerjakan ya. Kalau menurut Mita sendiri, Agama yang lurus. apa sih agama yang lurus dan toleran itu? Agama yang lurus menurut saya adalah agama yang memberikan aturan yang membawa umatnya pada kebaikan. Jadi menjauhi pada kebatilan. Sedangkan agama yang toleran adalah agama yang menghargai setiap aspek kehidupan dan tidak memaksakan, tidak memberatkan bagi umatnya. Menurut saya seperti itu. Jadi sama-sama tidak boleh memberatkan ya dan menjauhi kebatilan. Jadi bisa disimpulkan kalau samhah, lurus ya, yaitu agama yang jauh dari kebatilan, dan juga hanifiyah, toleran. Toleran itu tidak memberatkan umatnya gitu ya. Kemudian sekarang tentang tindak kekerasan. Wah, tindak kekerasan apa ini? Bullying, pasti tahu kan apa itu bullying ya. Banyak sekali ini. Banyak terjadi ya. Banyak, sangat sering dijumpai di lingkungan masyarakat ya. Balik disadari ataupun tidak ya. Nah, menurut Mita, dampak apa yang dapat ditimbulkan dari bullying ini? Dampak dari bullying buat korbannya nih tentu akan menyerang mental dan juga fisiknya ya. Iya. Kalau mental, korban akan merasa ketakutan dan juga gelisah terhadap lingkungan sekitarnya. Oh, antisosial. Iya, kemudian lama-lama dia juga akan menjauh dari kehidupan sosial. Dari hubungan sosial juga dia akan mulai mengurangi, jadinya menjadi orang yang penyendiri. Introvert gitu ya. Iya, kemudian rasa percaya dirinya pun juga akan menurun. Kemudian juga banyak korban-korban bullying yang mengalami depresi. Ya. Jadi dampaknya sangat buruk lah ya. Keseluruhannya buruk sekali. Kalau menurut Ayu, solusi dari bullying, cara mencegah bullying ini gimana sih? Solusi untuk mencegah bullying ini itu dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Maksudnya kita harus sadar apakah kita pernah melakukan tindakan bullying, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita harus sadari itu dulu dari dalam diri kita, karena hal itu bisa aja kayak memberikan sebuah teladan bagi teman yang lainnya, bagi orang lain, bahwa kita itu nggak boleh melakukan apapun itu bentuk kekerasan, karena ini kan juga berhubungan sama Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Iya, benar sekali. Kita tidak boleh melakukan kekerasan baik secara psikis maupun secara fisik. Kita tidak boleh melakukan kekerasan secara aniaya. Lalu yang kedua itu, bila kita menjadi saksi dari sebuah tindakan bullying, jangan diam aja, jangan menjadi saksi buta. Kita harus membantu dia bagaimana caranya dia itu bisa kayak terbebas gitu dari ya Kak. Bullying, ya. Misalnya saja bisa aja kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Di sini bisa aja kita laporkan kepada guru BK kalau memang tindakan bullying yang dilakukan udah melampaui batas yang nggak wajar. Secara nggak langsung kalau kita ikut melihat tapi diam aja itu kayak Sama sama-sama aja. kayak pelakunya ya. Iya, sama aja. Sama aja. Emangnya nggak kasihan gitu. Atau walaupun takut ikut dibully tapi kan pasti kita juga masih punya hati nurani. Iya. Kasihan, aku bantu. Memberikan perlindungan pada korbannya juga akan penting. Sehingga nanti mungkin akan membuat si korban akan lebih merasa, oh ternyata masih ada yang mempedulikan aku. Terus pertanyaan selanjutnya, pasti udah pernah denger juga yang ini, Apa ini? pelecehan seksual secara verbal. Marak sekali. Marak sekali, bahkan di lingkungan sekolah pun mungkin juga ada ya. Hampir di semua lingkungan publik pernah. Pernah ya, kayak ada orang lewat terus disiul ya, digoda-goda.
cewek gitu. Nah, menurut Mita, cara menyikapi hal ini bagaimana? Oke, apabila kita melihat ya, ketika kita melihat terjadi pelecehan di depan kita, jangan hanya diam. Yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Perbuatan yang buruk ya. Iya, karena terus pada korban kita harus memberikan perlindungan dan juga memberitahukan bahwa apabila terjadi pelecehan, apabila menjadi korban pelecehan, jangan hanya diam, harus berani melawan atau berani berbicara, berani menegaskan kalau Iya. perbuatan kamu itu salah. Kalau menurut Ayu, bagaimana cara menyikapi tentang pelecehan seksual dalam bentuk verbal ini? Ya, kalau menurut saya sendiri kan pelecehan seksual secara verbal itu marak sekali terjadi di ruang publik. Iya. Misalnya aja di jalan, di sekolah mungkin juga Ya, ada mungkin kan? ya. Ya. Lalu mungkin aja di transportasi umum juga mungkin bisa terjadi pelecehan seksual ini Iya. juga ya secara verbal. Ya, jadi cara yang baik untuk menyikapi ini itu yang pertama, bila kita menjadi saksi adanya kekerasan Seksual secara seksual verbal. secara verbal ini, yang pertama kita tegur aja. Kita tegur pelakunya. Tapi kayak ya menegur pelakunya mulai seperti yang dikatakan Mita tadi, nasihati dia bahwa tindakannya itu salah. Lalu yang kedua, mungkin kita mengajak korbannya itu kita memberikan perlindungan kepadanya. Misalnya aja dengan dia dilecehkan secara verbal di jalan misalnya, kita bertemu dia, korbannya udah pergi, Iya. kita tanya gimana keadaannya, apakah baik-baik aja. Kita kasih pengertian. Iya. Ya, jadi Lupakan mereka. jadi Pikirkan masa depanmu. ya, jadi kalau menurut saya pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal ini sangat berdampak buruk sekali, apalagi ini marak terjadi sama perempuan. Iya, karena perempuan itu selalu dianggap lemah ya. Iya. Padahal banyak yang bisa bela diri. Bahkan sekarang banyak kepala desa yang cewek juga kan. Kesetaraan gender. Iya, semua gender itu setara kan. Pertanyaan selanjutnya nih. Waktu kita sekolah ini kan pasti punya tugas kelompok kan. Iya. Nah, dari tugas kelompok ini pasti anggotanya lebih dari satu ya kan. Nggak mungkin kan cuma satu. Nggak jadi tugas kelompok, tugas individu namanya. Lalu dari banyaknya anggota dari kelompok ini pasti memiliki macam-macam pemikiran, berbagai macam pendapat. Iya. Nah, misalnya si A berpendapat Begini ini seperti ini, si B berpendapat beda lagi kan. Tidak, itu harusnya seperti ini. Tapi tiba-tiba si C-nya marah-marah. Enggak. pendapat sendiri Punya gitu. pendapat sendiri, terus dia marah-marah. Semuanya, kalian semua itu salah, yang benar itu saya. Nah, itu kan mendominasi ya. keras kepala ya, maunya dia yang benar. Terus biasanya kalau udah marah-marah gitu kan emosinya kan udah naik ya sampai ke puncak gitu. Kepancing. Sampai ke puncak itu kan biasanya kalau udah emosi berat itu bawaannya pasti ngajak berantem, mukul temannya gitu, nggak terima dia, pokoknya harus pendapatnya dia yang dipakai. Nah, menurutnya Ayu gimana sih cara menyikapi kalau ada orang yang pendapatnya harus Menang dipakai, sendiri mau menang gitu. sendiri ya, caranya menyikapi bagaimana? Kalau menurut saya sendiri kan hal ini perbedaan pendapat itu lumrah terjadi ya. Iya, Apalagi lumrah. semua orang itu memiliki pemikiran dan sudut pandangnya masing-masing. Jadi perbedaan pendapat itu pasti ada. Saat kita dalam suatu forum diskusi atau dalam suatu organisasi, saat kita sedang membahas tentang suatu topik yang dipermasalahkan, pasti akan ada yang berbeda pendapat. Menurut saya cara menyikapinya
ini dapat kita sikapi itu lebih mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama itu kita harus sadar bahwa setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda. Lalu yang kedua, kita harus terbuka untuk mendengarkan pendapat mereka. Maksudnya kita jangan memaksakan pendapat kita kepada dia dan harus menerimanya. Bukan memaksakan pendapat itu menjadi keputusan yang final. Jadi mengumpulkan semua pendapat lalu mendiskusikannya untuk mendapatkan sebuah pendapat yang memang benar-benar terbaik ya di antara pendapat-pendapat lain ya. Kan kalau sebenarnya diskusi ini kan ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan bukan ya. Untuk adu siapa yang argumen. menang, siapa yang argumen. menang, siapa yang kalah pendapatnya, siapa yang paling unggul, siapa yang nggak bisa diterima pendapatnya nggak. Ini itu untuk mencari titik temu dari suatu permasalahan. Jadi diadakannya diskusi ini pastinya harus kita sadari. Pertama, semua orang memiliki pendapat berbeda. Bila kita pendapatnya tidak diterima, lapangkan hati kita. Kita nggak boleh memaksa, karena kita ini makhluk sosial, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus memiliki sikap toleransi untuk menjaga integrasi antar sama, menjaga persatuan dan kesatuan, seperti itu. Jadi toleransi itu akan juga bisa mencegah tindak kekerasan juga ya. Iya. Kalau menurut Mita, bagaimana sih cara menyikapi tentang perbedaan pendapat dan orangnya itu mau menang sendiri? Jalan tengahnya pasti dengan musyawarah ya, dengan musyawarah menyaring pendapat, gimana yang benar biar bisa dapat solusi juga yang benar. Terus habis dapat itu titik temu. Iya kan, karena terus apabila pendapatnya itu udah dapat, terus pendapatnya ternyata bukan pendapat orang itu, kita harus memberikan pengertian alasan kenapa pendapat kamu tidak bisa diterima, kenapa kita memilih pendapat yang ini, agar pendapat yang berbeda itu tadi tidak merasa tersinggung dan juga merasa malah tambah marah karena merasa tidak dihargai juga. Iya. Jadi harus diberi pengertian dulu ya. Kalau sebenarnya pendapatmu juga tidak salah, tapi memang belum baik. Tepat. Ya, masih ada yang solusi yang lain. Kemudian bagaimana cara mensosialisasikan toleransi ke teman-teman sebaya? Bagaimana cara mensosialisasikan toleransi dengan teman sebaya? Menurut Ayu, bagaimana sih caranya? Pertanyaan ini berhubungan lagi sama Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41. Bagiku pekerjaanmu, bagimu pekerjaanmu. Jadi dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita itu juga harus menunjukkan sikap toleran pada adanya perbedaan itu. Ini kan bisa menjadi seperti kayak teladan bagi yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Kita juga bisa memulai dengan mengajak teman-teman terdekat kita. Kita nggak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus menerima semua pendapat yang ada, tapi tetap kita saring mana yang lebih bagus, mana yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita bahas ini gitu. Kalau menurut Mita, bagaimana sih cara mensosialisasikan kepada teman sebaya tentang pentingnya toleransi? Tentunya harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau diri sendiri nggak bisa, gimana mau nyontoin orang? Pertama harus pada diri sendiri. Kemudian kalau kita sudah bisa melakukannya, kemudian kita memberi pengertian pada orang lain. Ini baiknya seperti ini. Ini kayak gini, harusnya kayak gini, seperti itu. Pertanyaannya sudah selesai. Jadi dapat disimpulkan ya. Kalau cara mencegah tindak kekerasan dan juga cara mencegah pelanggaran toleransi ini adalah dengan memulai dengan diri sendiri untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran toleransi dimanapun dan kapanpun itu. Lalu yang kedua adalah dengan mencoba menasehati si pelaku tindakan kekerasan ataupun orang yang berbuat
salah ya, berbuat tidak baik dengan tutur kata yang sopan tentu dan saja. juga halus agar orang tersebut juga tidak tersinggung kan. Iya. Terus yang ketiga juga harus selalu ingat nih, kita kan hidup di Negara. Indonesia ya. Punya banyak sekali keragaman mulai dari suku, agama, ras, budaya dan masih banyak lagi. Nah, dari semua perbedaan-perbedaan ini, keragaman ini pasti tidak bisa dipisahkan ya. Sangat saling berhubungan, melengkapi juga. Seperti semboyan kita. Oh iya, benar sekali seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari kejadian-kejadian dan pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan tadi, kita juga dapat mengambil hikmah, yaitu satu, kalau tidak ada tindak kekerasan di lingkungan sekitar kita, pasti hidup kita juga akan lebih tenang, Iya. damai dan bahagia ya pastinya ya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang maka dia seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia ya, seperti surat Al-Maidah ayat 32. Iya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu kalau kita memang benar-benar selalu menjunjung tinggi nilai toleransi, pasti kehidupan kita juga akan lebih mudah ya, apalagi kita ini juga makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita bisa toleransi dengan semua keragaman ini, pasti hidup kita akan menjadi lebih rukun, Iya. lebih Damai. tentram ya. Kemudian sekian dari podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.